Sementara itu di sebuah klinik pribadi milik dokter, Diana menunggu antrian dengan cemas. Terlebih putrinya itu sangat rewel sekali. Dia udah berusaha menggendong dan memberikan susu, tetapi tetap saja bayi berumur 1 tahun itu merasa tidak nyaman. Diana, dia melirik ke samping. Benny datang dengan basah kuyup. Karena di luar memang hujan. Abang ngapain kesini? Mau lihat anakmu, udah diperiksa belum? Belum, sebentar lagi. Oh rewel? Sayang, kamu mau apa? Tanya Benny dengan lembut pada Zea yang sedang berada dalam gendongan ibunya. Sini-sini om gendong ya. Enggak usah bang, enggak apa-apa di. Sebentar aja, kamu pasti capek kan? Dari tadi gendong terus. Baiklah. Akhirnya bocah itu berada di pangkuan Benny. Dia membawanya sedikit menjauh untuk mengajak bermain dan mengalihkan perhatian bocah itu agar tidak menangis. Tuh, ada bunga, lihat. Benny berceloteh sambil menunjuk-nunjuk lukisan besar dan berwarna-warni di dinding. Alhasil bocah itu merasa nyaman karena melihat benda warna-warni. Tangisannya pun mereda. Melihat hal itu hati Diana terenyuh. Karena yang melakukan itu harusnya Bagas, ayahnya Alzea sendiri, bukan orang lain. Ya Tuhan, kenapa sesakit ini jadi aku? Kenapa pula harus dapat suami sekejam dia? Kenapa? Diana menitikkan air mata. Pandangannya tidak lepas dari Benny yang sedang sibuk mengalihkan perhatian putrinya itu hingga tiba gilirannya dipanggil dokter. Dengan sigap Benny pun ikut masuk ke dalam menggendong Alzea, seolah dialah ayah dari bocah itu. Sudah bang, biar aku aja yang masuk, bisik Diana karena merasa tidak enak. Shh. Benny memberikan isyarat agar Diana diam. Diana pun menjelaskan tentang penyakit sang putri yang sering demam dan batuk pilek. Lalu dokter memeriksanya. Apa anaknya udah diimunisasi lengkap? Tanya dokter. Belum diimunisasi dok, baru sekali pas baru lahir aja. Jelas saja Benny melirik Diana, karena yang dia tahu anak-anak itu memang harus mendapatkan imunisasi, karena anak-anaknya pun begitu. Bukan hanya suami bajingan, kau juga ayah yang tidak berguna Bagas. Kerjaanmu cuma mabuk, judi, dan main jablay saja setiap harinya. Anak gak keurus. Gerutu Benny dalam hati, karena sebejat apapun Benny, dia tidak menelantarkan anak istrinya, apalagi mencarikan sang istri wanita malam. Kenapa memangnya tidak diimunisasi, Bu? Dokter itu kembali duduk di hadapan Diana, sementara Alzea kembali digendong Benny. Itu saya sibuk. Padahal bukan itu alasannya. Selama ini Diana dan Bagas kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Dia tidak bisa membawa Alzea ke posyandu karena Diana tidak hafal tempatnya. Belum lagi jika siang hari dia selalu tidur karena malamnya selalu begadang bekerja malam. Membawa ke dokter pun dia tidak memiliki uang. Begini, soal penyakit Alzea saya menduga itu gejala tipes Bu. Tapi nanti kalau beberapa hari masih demam, ibu ke rumah sakit ya. Harus cek darah buat mastiin penyakitnya. Tapi semoga saja dalam beberapa hari ini demamnya turun. Intinya jangan sepelekan masalah demam yang sering, karena penyakit-penyakit seperti itu ada gejalanya ditandai dengan sering demam. Oh iya dok. Diana hanya mengangguk sambil berdoa dalam hati. Semoga aja demam Alzea cepat turun. Dia tidak bisa membawa bocah itu ke rumah sakit untuk tes darah yang pasti harganya tidak sedikit. Ini resepnya, silahkan ibu kasih ke bagian farmasi ya. Semoga dedenya cepat sembuh dan jangan lupa untuk imunisasi susulan ya. Makannya juga diperhatikan karena saya lihat berat badannya juga kurang. Iya dok. Bagaimana berat badannya bisa ideal? Anak itu tidak pernah diberikan MPASI yang bergizi. Bahkan terkadang dia menangis semalaman karena susunya habis dan Bagas tidak segera membelinya karena sibuk berjodi di diskotik. Hati Diana terasa perih membayangkan itu. Sini, biar aku aja yang kasih resepnya. Benny langsung menyambar kertas itu sekaligus membayar biaya pengobatan Alzea. Bang, enggak usah, aku bawa duit kok, bisik Diana ketika menunggu kembalian. Simpan aja duitnya itu, jawab Bagas sambil berbisik. Selesai mengambil obat, mereka pun keluar. Dengan cepat Diana mengambil uang di sakunya. Ini bang, gantinya. Jangan gitu aku nggak enak beneran. Kenapa nggak enak?
Aku ini kan cinta sama kamu. Kalau cinta sama kamu, ya harus cinta juga sama anaknya. Udah ya, simpen uangnya. Katanya kamu mau melarikan diri dari si Bagas yang brengsek itu. Kamu harus kumpulin uang lebih banyak lagi deh. Diana tahu ini cinta yang salah, tetapi kebaikan laki-laki itu benar-benar membuatnya menangis. Ia pun ingin menjauh dari Benny, tetapi hanya dialah yang saat ini peduli pada keadaannya. Udah, jangan ngelamun, jalani aja kayak gini dulu. Sekarang kamu mau kemana? Kita makan dulu ya di tempat yang jauh. Kebetulan aku sewa mobil. Bisik Benny. Aku langsung pulang aja deh. Diana merasa tidak enak. Dia udah banyak melakukan dosa dengan menjual diri dan tidak ingin melakukan dosa lagi dengan mendekati suami orang. Pulang naik apa? Kasihan kalau naik angkot, hanya kedinginan di menurut dia sama aku. Tapi kalau nanti Bang Bagas atau istri abang lihat gimana? Enggak akan, istriku itu lagi di rumah ibunya di luar kota sama anak-anak. Kamu jangan khawatir ya, kita beli makanan dulu deh. Kamu makan di mobil aja kalau takut. Sekalian beli makanan buat Alzea, dia harus banyak makan makanan bergizi. Ayolah di, jangan kebanyakan mikir. Ngapain kamu setia sama pria brengsek kayak si Bagas itu? Lebih baik kau cincang aja tubuhnya terus kasih ke buaya. Hidup juga nggak guna orang itu. Benny merangkul Diana masuk ke mobil, sementara Zea ditutupi jaket kulit miliknya. Aku di belakang aja deh bang, takut ada yang ngeliat terus lapor ke istri abang. Aku kan gak enak. Ya udah deh. Di depan sebuah rumah makan pecel ayam, Benny memarkirkan mobilnya. Dia membeli 2 porsi makanan untuk Diana dan Alzea, karena dirinya tidak lapar. Tidak hanya itu, dia pun membeli air mineral kemasan sekaligus jus buah kemasan dan jajanan bayi berumur 1 tahun yang dia tahu. Ini, kamu makan dulu. Perut Diana langsung berbunyi ketika mencium aroma pecel ayam khas Lamongan itu. Sini, Zea sama Om aja suapin. Udah boleh makan nasi kan ya? Udah 1 tahun ini? Enggak tahu bang. Masa sih boleh? Boleh kok. Emang selama ini Zea dikasih makan apaan? Itu bubur instan kayak Romina. Bentar deh, aku googling dulu. Oh, boleh ternyata deh. Asal nasinya lembek. Ayo, kamu makan habisin. Diana makan dengan lahap di jok belakang. Begitu pula dengan Alzea yang sangat menikmati nasi pulen dan ayam goreng yang sebelumnya dihaluskan dulu oleh Benny. Lagi-lagi Diana merasa terharu melihat Benny menyuapi putrinya. Karena selama ini, Bagas tidak pernah melakukan hal itu. Menggendong pun jarang dan cenderung tidak sabaran. Wah, anak siapa ini? Kayaknya lapar banget. Lihat tuh, Dik, anak kamu lapar banget makannya. Nanti jangan dikasih bubur terus, apalagi bubur instan. Kasih nasi sama ayam nanti. Hati, ikan atau telur, itu bagus loh buat pertumbuhan anak. Iya bang, selama ini Zia kan diurus Mbak Nuni. Aku ketemu kalau sore aja, malamnya dikasih lagi. Jadi aku nggak tahu apa-apa soal urus anak. Benny hanya menghela nafas. Begitu prihatin pada nasib perempuan cantik di depannya. Kembali dia menghayal ingin punya uang banyak agar bisa membawa Diana dan putrinya pergi, memberinya kehidupan yang nyaman di suatu tempat, serta menjamin kehidupan keduanya. Kalau sekedar mengajak mereka berdua pergi sih Benny biasa saja, tetapi dia tidak bisa menjamin kehidupan mereka nantinya. Karena hidup ini keras bro. Dia pun membutuhkan uang banyak untuk keluarganya. Kamu yang sabar ya Dik. Nanti pasti ada jalan keluarnya kok. Oh iya, ini HP kamu. Mau diambil sekarang? Bagas menyerahkan ponsel Android melalui tangan kirinya. Duh, sekarang takut ketahuan si Bagas bang. Gimana kalau ntar malam aja? Kenapa emangnya harus tunggu malam? Kamu kangen? Benny menggoda. Nah, apaan sih? Ya kalau sekarang aku nggak bawa tas, saku celana juga ngetat gini. Mau taruh di mana itu HP-nya? Kalau dia ngelihat kan berabe. Iya ya, kamu sih pakai celana ketat gini, bikin si Johnny tergoda aja. Alah, semua Jody sama aja, ngeselin. Masa sih? Masa ngeselin tapi mendesak? Benny terkekeh sementara Diana tersipu malu. Cuma kamu bang yang bisa membuat aku melayang. Aduh Tuhan,
Perempuan macam apa aku ini? Diana merutuk dalam hati. Nah, sekarang jangan minum obat dulu ya, biar cepat sembuh. Dengan telaten, Benny menyiapkan obat, walau sesekali bocah itu mengganggu dengan tangannya yang tidak mau diam. Sama mama dulu ya. Nih, pegang dulu, takut tumpah. Oh iya ya. Diana sedang melamun, terkesiap dan langsung menggendong putrinya. Ayo, buka mulutnya ya nak pintar. Nah gitu, pintar sekali. Dengan lembut, Benny menyuapkan pipet berisi obat ke mulut Alzea. Bocah itu menggelincang ketika obat sedang mendarat di lidahnya, menimbulkan tawa menggelikan dari Diana dan Benny. Sekarang kita pulang ya. Aku naik angkot aja ya bang. Nggak enak kalau diantar sama abang. Benny terdiam. Perkataan Diana memang ada benarnya juga. Tetapi dia tidak tega membiarkan bayi mungil itu naik angkot kedinginan. Kamu naik taksi aja ya. Nanti abang bayarin. Lah, taksi mahal bang. Naik angkot aja aman kok. Enggak mahal kok. Abang bayarin. Bentar ya, abang pesan dulu. Beberapa menit kemudian taksi online datang. Tuh, mobilnya yang itu. Kamu naik aja. Aku udah bayar lewat aplikasinya. Makasih ya bang. Semoga rezeki abang makin banyak. Iya deh, hati-hati. Pria itu hanya menatap Diana yang berlari menuju mobil. Hatinya terus merasa kasihan pada perempuan malang itu. Coba saja kalau aku duda, sudah pasti kamu akan aku bebaskan dari cengkeraman si Bagas kurang ajar itu. Sayang sekali kita dipertemukan di waktu yang tidak tepat nih. Karena seburuk apapun Benny tetap tidak ingin kehilangan istri dan anaknya. Dia hanya mencari hiburan di luar. Di perjalanan pulang, Alzea tertidur pulas. Akibat obat penurun panas yang dia konsumsi beberapa menit yang lalu, Diana menatap anak itu dengan haru, karena merasa bersyukur dipertemukan dengan orang-orang baik seperti Bara yang telah mengajarkannya bela diri, juga Benny yang kerap memberikan bantuan. Tiba di rumah ternyata rumah masih berantakan, tetapi Diana bisa bernapas lega karena Bagas tidak ada di rumah. Namun, saat masuk kamar mata Diana tertuju pada lemari besar yang sudah bergeser. Dia pun segera menidurkan Alzea di kamar, di kasur, lalu berjongkok dan segera mengambil beberapa batang lidi di dekat kasur, mengorek lubang kecil dan tipis di bawah lemari. Ya Tuhan, kemana duit simpananku? Dada Diana berdebar kencang. Pasalnya uang yang udah dia kumpulkan selama ini ditaruh di bawah lemari kayu itu, dan dia tidak menyangka Bagas akan menemukannya. Seketika, dunia terasa runtuh menimpa kepala Diana. Dia merasa bodoh sekaligus tidak berguna. Si Basar itu pasti lagi main judi di diskotik. Dengan napas terengah-engah, menahan amarah, Diana menatap putrinya yang tidur lelap, mengambil jaket lalu mengunci kontrakan dari luar. Berniat pergi ke diskotik menemui Bagas yang sudah pasti memakai uangnya itu untuk main judi. Diana sangat yakin, firasatnya tidak salah. Kemana lagi memangnya lelaki itu menghabiskan waktu kalau bukan di tempat bandar judi? Suara klakson mobil membuatnya terkejut. Di, kamu mau kemana lagi? Anakmu mana? Teriak Benny yang kebetulan lewat. Bang, antar aku ke diskotik bang, Johan. Aku buru-buru penting banget. Ya udah naik. Diana langsung naik dan duduk di jok depan. Dadanya udah dipenuhi emosi yang siap meledak. Lihat saja bang, akan aku hantamkan kepalamu yang tidak ada otaknya itu pakai botol minuman keras. Awas kau ya. Selama ini aku diam, tetapi sekarang kau udah keterlaluan. Dasar laki-laki nggak ada otak, brengsek, bajingan. Diana terus merotok dalam hati, mengabaikan Benny yang terus memperhatikannya sejak tadi. Ada masalah apa lagi sih, Di? Cerita sama abang ya. Si brengsek itu ambil duit simpananku, padahal udah aku taruh di tempat sempit dan tersembunyi, bang. Jawab Diana dengan napas ngos-ngosan. Apa? Bagas pun ikutan emosi dan geram dengan kelakuan teman itu. Rasanya dia ingin sekali memukuli Bagas hingga babak belur. Iya bang, itu duit simpanan aku buat modal hidup sendirian nanti di kota. Tapi sekarang udah habis semuanya diambil sama si brengsek itu. Akhirnya air mata Diana tumpah juga. Dadanya sesak membayangkan bagaimana dia mengumpulkan uang itu
setiap harinya dari uang tips yang tidak seberapa. Memangnya ada berapa uangnya, Dik? Memang gak banyak, cuma 500 ribu. Tapi duit segitu bagiku sangat berharga. Aku harus ngumpulin berbulan-bulan. Diana memalingkan wajah menyembunyikan air matanya. Terus sekarang kamu mau apa, Dik? Aku mau hajar laki-laki brengsek itu, Bang. Aku mau menghantam kepalanya pakai botol minuman keras, biar dia mati sekalian. Tegas Diana sedikit melampiaskan amarahnya. Tenang nih, Dik, jangan pakai emosi. Di sana banyak teman-teman sebagas. Kamu pasti nggak bisa apa-apa nanti kalau ngamuk-ngamuk di sana. Pakai cara pintar, duitnya kembali, tapi nggak pakai rusuh. Diana tertarik dengan ide Benny. Dia pun langsung melirik laki-laki berawakan tinggi, kurus, dan berkulit sedikit gelap tapi manis itu. Maksud apa? Gimana caranya, Mak? Aku ada ide, tapi kamu pantau dari jauh aja ya, jangan mendekat. Cukup lihat aja dan ikuti kode dariku. Kamu mau bersabar kan? Aku jamin duitnya pasti balik kok. Tapi gimana kalau udah dipakai main judi, Bang? Aku takut gak keburu. Ini masih sore. Biasanya kita main agak malaman, karena yang lain pada belum datang. Kamu tenang aja ya. Oke, tapi abang bantu aku ya. Ya sayang, abang akan lakuin apapun biar kamu senang. Bagas tersenyum. Makasih ya. Sebagai imbalannya nanti malam aku kasih bonus deh. Aku gak ngarep imbalan apa-apa kok. Yang penting kamu senang aja. Diana tersipu malu mendengar itu. Tiba di tempat hiburan malam tempat Bagas nongkrong, Diana masuk ke dalam, lalu berdiri memperhatikan ke sekeliling yang udah mulai gelap dan dihiasi lampu remang-remang. Diana berdiri sambil merokok di dekat meja bar. Memperhatikan ke sekeliling, ternyata Bagas sedang minum alkohol bersama seorang perempuan seksi di sampingnya. Melihat itu hati Diana langsung panas. Jika saja Bagas tidak memberikan kode, mungkin dia udah melabrak suaminya saat itu juga. Ia pun kembali duduk diam sambil merokok. Sementara itu Benny langsung memberikan kode pada perempuan yang menemani Bagas untuk pergi. Nih, aku tambahin. Benny menyerahkan sebotol minuman beralkohol pada Bagas yang tentunya udah dia campur dengan obat tidur dosis rendah. Thank you bro. Tahu nggak? Aku habis curi duit si Diana di bawah lemari. Gila itu perempuan. Selama ini nyimpen duitnya diam-diam. Buat apaan coba? Aku bawa aja duitnya buat judi. Lumayan kan?